wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Syanta dengan NIM 2212100602. Baik, selanjutnya saya akan membahas studi kasus ketiga tentang optimasi inventory, yaitu bisa dilihat kodenya di sini. Langkah awal sama, kita memasukkan from input pada naas untuk memasukkan data from yang akan kita gunakan dengan from input pendukung seperti input import from seperti ini. Kemudian dengan membuat dataset penjualan history simulasi dengan data seperti ini, yaitu dimana data simulasi berisi data yaitu rentan tanggal dari tanggal 1 bulan Januari di tahun 2021 dengan periode 1 tahun yaitu 365 dengan freak day. Kemudian sales yaitu penjualan harian secara acak dari 50 sampai 200 unit sekitar per tahun yaitu 365. Kemudian dengan harga yaitu dengan harga acak sekitar 20 sampai 100 sama dengan size atau hitungan per tahun. Kemudian promosi dengan random acak, indikator promosinya yaitu 0, tidak ada promosi, atau 2, ada promosi dalam jangka waktu 1 tahun yaitu 365. Kemudian dengan kondisi cuaca water yaitu dengan randomnya yaitu matahari, hujan, dan cloud yaitu dengan rentan 1 tahun. Kemudian mengubah fitur cuaca menjadi numerik bisa dilihat di sini, yaitu diubah menjadi nilai numerik di mana data frame-nya yang dimasukkan adalah water, map, sun yaitu perkiraan matahari 0, kemudian hujan dengan 1, cloud yaitu 2. Kemudian menambahkan fitur tambah dengan data harian dan tanggal, bulan, dan juga tanggal dengan data frame yang akan dimasukkan sesuai dengan yang diminta. Kemudian memisahkan fitur dan target, di mana bisa dilihat variabel X data frame-nya ada harga, promosi, serta water dan day of week dan juga month. Kemudian pada variabel Y ada data frame sales yaitu penjualan. Kemudian membagi data menjadi training set dan test set, bisa dilihat kodenya seperti ini, dimana X dan Y tesnya sekitar 0,2 dan random statnya yaitu 42. Kemudian melatih model random froset type Rosser yaitu bisa dilihat model random Froser regrossernya yaitu seperti ini. Data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji, yaitu model random forest dilatih menggunakan data latih. Kemudian prediksi dilakukan untuk menguji data untuk menghasilkan prediksi permintaan pada data test set Y underscore pred dengan model prediksi X test. Kemudian mengevaluasi model. Bisa dilihat contoh kode atau penerapan kodenya. Man about man underscore absolute underscore error dengan tanda tutup kurung Y underscore test, Y underscore pred ialah rata-rata kesalahan absolut antara prediksi dan nilai aktualnya. Kemudian untuk RMS-nya yaitu Roadman Circuit Error
dengan kode seperti ini adalah akar dari rata-rata kesalahan kuadrat. Kemudian ME-nya ialah rata-rata kesalahan absolut antara prediksi nilai seperti yang saya bilang tadi. Kemudian akan menghasilkan output atau keluaran yang diminta dari masing-masing kode di atas. Dengan dilanjutkan dengan kode visualisasi hasil prediksi antara nilai aktual. Bisa dilihat kodenya. Bisa dilihat kode visualisasi hasil prediksinya, yaitu grafik menunjukkan garis biru penjualan aktual, kemudian garis orange putus-putus ialah prediksi penjualan. Model cukup baik dalam mengikuti pola data aktual meskipun terdapat beberapa penyimpangan. Kemudian untuk menghitung data EOQ-nya bisa dilihat seperti kode ini. DS ialah permintaan tahunan rata-rata permintaan harian dikalikan dengan jumlah harian dalam setahun. Kemudian S yaitu 1000, di mana biaya pemesanan per order misalnya Rp1.000. Kemudian H ialah 50, biaya penyimpanan per unit per tahun. Kemudian rumusnya bisa dilihat seperti ini. Lanjut untuk menampilkan inventory order underscore cost-nya, yaitu biaya pemesanan berdasarkan EOQ-nya, dan juga holding biaya penyimpanan berdasarkan EOQ-nya, kemudian total inventory cost jumlah kedua biayanya, dengan menggunakan rumus untuk menghasilkan masing-masing perintah seperti ini. Kemudian akan menghasilkan output total order cost, total holding cost, dan juga total inventory seperti di bawah ini, dengan mean absolute error-nya ialah sebesar 3.360 lebih, dengan mean absolute error-nya seperti dan sebesar ini. Kemudian root mean squared error-nya dengan hasil 44.723, dengan prediksi aktual dan prediksi salesnya ialah bisa ditandai aktual penjualan dengan tanda biru, kemudian untuk predikat penjualannya bisa ditandai dengan garis putus-putus warna orange seperti hasil tampilan ini. Kemudian untuk ekonomi order quality ialah EOQ-nya sekitar 1.365.013 unit per ordernya, dengan total order cost yaitu total biaya pemesanan berdasarkan EOQ-nya yaitu 34.128,15. Kemudian dengan total holding cost ialah biaya penyimpanan berdasarkan EOQ-nya, ekonomi order quality ialah 34.128,15, dengan total inventory cost ialah jumlah kedua biaya tersebut sebesar 68.256,30. Bisa dilihat data poinnya seperti ini. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang studi kasus ketiga mengenai optimasi inventory. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.